Ya, perkenalkan nama saya Putri Angelina Borusimandulang. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya yaitu micro teaching dengan memilih sebuah model pembelajaran. Yang model pembelajaran yang saya pilih yaitu adalah model pembelajaran problem solving atau penyelesaian suatu masalah. Terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari model pembelajaran model solving. Yang pertama itu adalah di sini saya mengambil pengertian model problem solving yaitu menurut dua para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Ali Pendi pada tahun 1987 pada bukunya halaman 105, yaitu model pembelajaran problem solving adalah cara melatih para murid atau peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah menurut Hamdani, yaitu pada tahun 2011 bukunya halaman 84. Model pembelajaran problem solving adalah suatu cara menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka tujuan pengajaran. Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari dua menurut para ahli. Pengertian dari model pembelajaran problem solving itu adalah model pembelajaran solving adalah melatih para murid untuk menghadapi atau mencari suatu permasalahan dengan menciptakan sebuah solusi gunanya untuk mencapai rangka pencapaian tujuan pengajaran. Selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui tujuan model pembelajaran problem solving ini. Ada 7 tujuan pembelajaran model solving ini. Yang pertama itu adalah melatih kemampuan berpikir peserta didik menghadapi suatu masalah. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menemukan langkah-langkah yang ditempuh bila menemukan masalah yang ada kemiripannya dan mencari solusinya. Yang ketiga itu adalah melatih peserta didik cara mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah. Yang keempat, melatih peserta didik mengambil suatu keputusan yang menurutnya benar. Yang kelima, belajar meneliti suatu masalah dari berbagai segi pandang pada situasi yang sulit. Yang keenam itu adalah belajar menyadari peserta didik bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sabar. Dan yang terakhir adalah belajar bagaimana bekerja yang sistematis sehingga masalah yang dihadapi lebih mudah dipecahkan dan mencari solusinya. Selanjutnya itu adalah manfaat model pembelajaran solving ini ada 4. Mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan akan bertambah. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving atau model pembelajaran penyelesaian masalah ini, kemampuan berpikir diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar yang dihayati, diminati, serta berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat itu adalah yang terakhir, membina pengembangan sikap perasaan atau ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, krisis, analisis baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya kita harus mengetahui ciri-ciri model pembelajaran solving. Yang pertama itu adalah adanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, adanya dialog yang matematis dan konsensus antara siswa dan guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, guru menyediakan sebuah informasi yang cukup untuk mengenai masalah yang belum terpecahkan itu. Dan yang terakhir, guru membimbing, melatih, dan menanyakan dengan pertanyaan berwawasan berbagai solusi dalam proses pemecahan masalah. Di sini sebaiknya guru harus mengetahui kapan campur tangan dan kapan mundur, membiarkan siswa menggunakan caranya sendiri tanpa harus merugikan dan membahayakan siswa. Di sini kita juga harus mengetahui kelemahan dan kelebihan model pembelajaran problem solving. Yang pertama itu adalah kelebihannya model pembelajaran solving ini. Yang pertama, melatih guru untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah secara realistis.
Yang selanjutnya mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Dan yang selanjutnya itu adalah menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan atau solusi yang telah diambil. Yang terakhir, merangsang perkembangan kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah kelemahan problem solving. Yang pertama itu adalah memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Yang ketiga, tidak semua materi mengandung sebuah permasalahan. Yang keempat, melibatkan banyak orang. Dan yang terakhir, tidak efektif jika hanya beberapa siswa yang pasif. Yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah model pembelajaran problem solving ini ada 6. Yang pertama, guru membagi menjadi beberapa kelompok. Bisa juga tidak dibagi kelompok, tetapi guru langsung menyampaikan masalah tersebut. Yang kedua, itulah guru memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh para peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mencari data atau keterangan dari berbagai sumber yang dapat digunakan. Yang keempat, guru mulai menerapkan jawaban sementara dari masalah tersebut di kelompok masing-masing. Yang kelima, peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut benar-benar cocok. Dan yang keenam, menarik kesimpulan, peserta didik harus sampai kepada kesimpulan tentang jawaban dari masalah. Nah, di sini menurut saya model pembelajaran problem solving ini dapat digunakan dalam memenuhi tugas saya micro teaching, yaitu tidak hanya membuat sebuah kelompok, tetapi saya juga bisa menyampaikan masalah tersebut dan bersama-sama memecahkannya dengan peserta didik. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai model pembelajaran problem solving. Demikian dan terima kasih.